Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas TI 20A dengan NIM 20051204025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai routing statik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skema untuk simulasinya. Jadi di sini ada 3 buah router, di mana setiap router ini terhubung kepada device. Untuk router 1, dia terhubung ke 2 device, yaitu PC1 dan PC2. Lalu untuk router 2 terhubung ke 1 device, yaitu PC3. Dan untuk router 3 dia terhubung ke 2 server. Kemudian langkah pertama di sini kita atur IP dari setiap router, PC dan server. Nah, di sini saya sudah mengatur IP-nya. Kita lihat mulai dari PC1 ya. Di sini IP address dan subnet mask dan gateway-nya adalah seperti ini. Lanjut ke PC2. Untuk IP address, subnet mask dan gateway-nya seperti ini. Lanjut ke PC3. Isinya adalah seperti ini. Lalu kita lanjut ke server 1. Nah, isinya seperti ini. Kemudian untuk server yang kedua, isinya seperti ini. Lalu ke router. Nah, di router ini, tiap router ini memiliki port masing-masing. Jadi sebelumnya kita tampilkan dulu portnya. Klik di always show port ini. Nah, di sini kelihatan, jadi tiap router ini dia punya port masing-masing. Untuk router yang pertama dia punya 4 port. Nah, ada port FA00 ini menghubungkan ke PC1, lalu FA10 ini menghubungkan ke PC2, lalu SE20 ini menghubungkan ke router 3, dan SE30 menghubungkan ke router 2. Kemudian di router 2 dia punya 3 port. Port yang pertama adalah FA00, dia menghubungkan ke PC3, lalu SE20 menghubungkan ke router 1. Lalu untuk SE30 menghubungkan ke router 3. Nah, kemudian di router yang ketiga dia punya 4 port. Yang pertama adalah FA00 menghubungkan ke server 1. Lalu FA10 ini menghubungkan ke server 2. Kemudian SE20 menghubungkan ke router 1 dan SE30 menghubungkan ke router 2. Nah, setelah itu kita matikan dulu portnya. Nah, sekarang kita mulai mengatur IP-nya untuk tiap-tiap port tadi. Jadi untuk yang router 1 tadi, di FA0-nya itu isinya seperti ini. Dan jangan lupa klik on ya pada port status. Kemudian untuk di fast Ethernet 10-nya isinya itu seperti ini. Kemudian di serial 20 isinya seperti ini. Lalu di serial 30 isinya seperti ini. Jangan lupa untuk klik port status on pada setiap port ini tadi. Lanjut ke router 2. Di sini juga kita atur untuk IP-nya. Nah, untuk router 2 tadi dia punya 3 port ya. Untuk port yang pertama itu fast Ethernet 00, itu isinya seperti ini. Lalu untuk serial 20-nya itu seperti ini. Dan serial 30-nya seperti ini. Jangan lupa juga untuk klik on pada port status di setiap port tadi. Lalu lanjut ke router 3. Dia punya 4 port. Untuk port yang pertama fast Ethernet 0, isinya seperti ini. Lalu untuk fast Ethernet 10 isinya seperti ini. Serial 20 isinya seperti ini.
Dan serial 30 isinya seperti ini. Jangan lupa untuk klik on pada port status di setiap port tadi. Nah, setelah itu, setelah kita isikan mengisi IP dari tiap-tiap port, sekarang kita isikan routing static di tiap router. Jadi kita masuk ke static sini. Nah, di kolom network ini kita isi dengan ini 192.168.1.128. Kemudian untuk meshnya kita isikan 255.255.255.128, dan next hopnya kita isikan 12.12.12.2. Nah, cuman di sini saya sudah isi terlebih dahulu. Jadi di sini nanti ada tiga rute ya. 1, 2, 3. Oh ya, untuk setiap pengisian ini tadi jangan lupa klik add supaya dia masuk, supaya dia dikenali di sini. Oke, itu untuk pengisian routing static di router yang pertama. Sekarang untuk router yang kedua, caranya sama. Nah, untuk router yang kedua kita lihat di tabel yang ini. Jadi kita isikan networknya itu nanti 192.168.1.0, kemudian meshnya adalah yang ini, kemudian next hopnya adalah yang ini. Kemudian jangan lupa klik add dan pastikan dia sudah masuk di sini. Lanjut di router yang ketiga, caranya sama. Masukkan tiap-tiap network, mesh dan next hopnya, lalu klik add dan pastikan dia sudah masuk di sini. Untuk router 3 ini kita lihat tabel yang C ini. Nah, setelah selesai, sekarang kita coba lakukan simulasi. Kita pindah ke mode simulation, lalu centang pada kolom ICMP. Oke, sudah. Nah, untuk simulasi yang pertama kita akan kirimkan paket Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita akan coba lihat. Dikirim ke router 1, lalu dikirim ke PC 2, lalu dikembalikan lagi, dan dikembalikan lagi ke PC 1. Nah, sudah muncul tanda centang hijau, berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita coba PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kita coba next. Dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 2, lalu dikirim ke PC 3, dikembalikan lagi ke router 2, dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke PC 1. Nah, di sini berarti sudah berhasil. Sekarang kita lanjut mengirimkan dari PC 1 ke server 1. Kita coba lihat. Dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, dan dikirim ke server 1. Lalu dikembalikan lagi, dan sampai di PC 1. Di sini sudah muncul centang hijau, berarti berhasil. Lanjut kita mengirim dari PC 1 ke server 2. Kita coba next. Dia dikirim ke router 1, lalu ke router 3, lalu ke server 2. Kemudian dari server 2 dikembalikan lagi ke router 1, lalu dikembalikan ke PC 1. Nah, di sini sudah muncul, berarti berhasil. Lanjut kita mengirim dari PC 3 ke PC 1.
Kita coba next, dikirim ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC 1. Dikembalikan lagi dan sampai di PC 3. Nah, ini sudah muncul centang hijau, berarti berhasil. Lanjut, kita akan melakukan pengiriman dari PC 3 ke PC 2. Kita coba lihat. Dia dikirim ke router 2, dikirim ke router 1, dikirim ke PC 2, lalu dikembalikan. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut untuk simulasi dari PC 3 ke server 1. Kita coba next. Dia dikirim ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 1. Kemudian dari server 1 dikembalikan ke router 3, dikembalikan lagi ke router 2, dan sampai di PC 3. Berhasil. Sekarang kita coba lanjut simulasi dari PC 3 ke server 2. Dia dikirim ke router 2, dikirim ke router 3, lalu ke server 2. Setelah itu dikembalikan lagi, dan sampailah dia di PC 3. Selanjutnya kita akan coba kirimkan dari server 1 ke server 2. Dia langsung dikirim ke router 3, lalu sampai di server 2, lalu dikembalikan, dan sampai di server 1. Oke, lanjut kita kirim dari server 1 ke PC 1. Kita next. Dia dikirim ke router 3, dikirim ke router 1, dikirim ke PC 1, lalu dikembalikan, dan sampai di server 1. Sudah berhasil. Lanjut kita ke server 1, mengirim dari server 1 ke PC 2. Kita next. Dia dikirim ke router 3, lalu ke router 1, lalu baru ke PC 2. Dari PC 2 dikembalikan lagi ke router 3, dan sampai di server 1. Sudah berhasil. Sekarang yang terakhir kita lakukan simulasi dari server 1 ke PC 3. Kita coba next. Dia dikirim ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke PC 3. Nah, dari sini dikembalikan ke router 2, lalu ke router 3, dan sampai di server 1. Nah, karena sudah berhasil ya dengan mode simulation, sekarang kita kembalikan ke mode real time. Nah, sekarang kita akan coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3 tadi. Kita akan coba tracing satu-satu, dimulai dari PC 1 ke PC 2. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan tracer 192.168.1.65. Nah, di sini sudah muncul. Jadi ini adalah rutenya. Kemudian setelah itu kita akan coba tracer dari PC 1 ke PC 3. Kita ketikkan tracer 192.168.1.253. Nah, ini adalah jalurnya. Lanjut,
dari PC 1 ke server 1. Kita ketikkan tracer 33.33.33.1. Nah, seperti ini untuk rutenya. Selanjutnya kita dari PC 1 ke server 2. Kita ketikkan tracer 43.43.43.1. Nah, seperti ini untuk rutenya. Lanjut, kita akan tracer dari PC 3 ke PC 1. Kita masuk ke command prompt lagi, kita ketikkan tracer 192.168.1.1. Nah, ini adalah rute dari PC 3 menuju PC 1. Kemudian kita tracer dari PC 3 ke PC 2. Nah, ini adalah rute-rutenya. Kemudian lanjut dari PC 3 ke server 1. Nah, seperti ini untuk rute-rutenya dari PC 3 ke server 1. Yang terakhir kita coba tracer dari PC 3 ke server 2. Nah, seperti inilah rute-rutenya. Kemudian kita akan coba dari server 1 ke server 2. Kita masuk sini, command prompt, ketikkan tracer. Nah, berikut adalah rutenya. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Seperti ini rutenya. Lanjut dari server 1 ke PC 2. Nah, seperti ini untuk rute-rutenya. Dan yang terakhir kita tracer dari server 1 ke PC 3. Nah, seperti inilah rute-rutenya. Baik, sekian penjelasan mengenai praktikum routing statik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.